Halo, Assalamualaikum. Saya Wulan. Saya adalah Ketua Bidang UMKM dan Ekonomi Keluarga DPN Partai Gelora. UMKM Partai Gelora ini mempunyai program yang kita sebut sebagai Yespreneur. Kalau UMKM kamu mau naik kelas, jangan lupa gabung ke Yespreneur. Kami yakin dan berharap Yespreneur akan bisa menjadi wadah UMKM yang besar dan bisa berguna bagi Indonesia, dimulai dari strata yang paling kecil, yaitu di keluarga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali lagi dengan acara Cuan Chattingan Usaha untuk Naik Kelas. Acara ini digagas oleh Bidang UMKM Ekonomi Keluarga Dewan Pimpinan Nasional Partai Gelora Indonesia dan juga Yespreneur. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas optimasi Google My Business untuk penjualan yang akan dipaparkan langsung oleh Bapak Jembar Presatya. Narsum kita ini merupakan mentor digital marketing bersertifikat BNSP dan juga owner dari Sabun Bening Official. Oke, sebelum acara ke narasumber, seperti biasa kita sudah ada dan kedatangan coach kita yaitu Coach Wulan. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Coach Wulan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Gimana Yusuf? kabarnya? Iya, siap. Gimana kabarnya Alhamdulillah Coach? sehat, semangat buat semua teman-teman, khususnya untuk komunitas Yespreneur. Apa? Ya, jadi terima kasih buat semua teman-teman yang sudah bergabung. Terima kasih buat Kang Yusuf yang bersedia menjadi moderator. Terima kasih juga buat Mas Jembar ya yang mau gabung memberikan materi yang luar biasa. Saat ini memang yang dibutuhkan itu kan digitalisasi ya. Hal yang paling sederhana itu kita menggunakan Google. Nah, betul sekali ini saya setuju. Jadi seharusnya ini bisa di-share, disebar ke semua teman-teman pelaku usaha. Masih banyak dari pelaku usaha yang belum paham betul sebenarnya dengan Google Business ini. Saya aja juga paham-paham sedikit gitu. Nah, tapi mungkin dengan nanti menyimak semua dari materi Mas Jembar, Kang Jembar, itu nanti kita lebih paham lagi bagaimana kita mengelola bisnis kita menggunakan tools-tools yang sederhana, tapi bisa bermanfaat banget buat menaikkan omset penjualan. Kemudian mungkin nanti sih saya usul nih sama Kang Jembar ada series gitu ya dari Google itu kan banyak sebenarnya yang punyai oleh Google untuk membantu bisnis. Nah, Kang Jembar sendiri saya lihat ini expert di digital marketing. Jadi sebagai expert harusnya mulai dan mau dong sharing-sharing mengenai ilmu-ilmu ya mengenai digitalisasi kepada kita-kita nih yang masih gaptek sehingga kita bisa besar bersama dan maju bersama. Oke, terima kasih buat Yespreneur yang sudah mewadahi ini semua. Ya, Yespreneur kita tahu sebagai wadah UMKM terbesar yang digagas oleh Bidang UMKM dan Ekonomi Keluarga Partai Gelora. Nah, terima kasih buat semua. Silakan untuk lanjut, Pak Moderator. Oke, terima kasih Coach Wulan atas pembukaannya. Langsung aja kita ke narsum dulu. Saya sapa dulu. Assalamualaikum Pak Jembar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Yusuf, Ya, apa kabar? Alhamdulillah baik nih. Oke, silahkan aja untuk pemaparannya. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih banyak Kang Yusuf selaku moderator dan Sekbiro Pelatihan dan Pendampingan UMKM Ekonomi Keluarga dari DPN Gelora. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Coach Wulan selaku Kepala Bidang UMKM Ekonomi Keluarga dari DPN Partai Gelora dan juga CEO HR Academy. Memulai hari ini kita akan berbicara banyak tentang Google My Business.
Jadi Google My Business ini salah satu platform layanan gratis dari Google untuk menginformasikan suatu usaha atau jasa atau kegiatan organisasi pun bisa di dalam pencarian Google tentunya. Dan kita tahu Google sendiri sudah menjadi browser atau pencarian paling banyak digunakan di dunia. Selain itu ada Yahoo, ada Bing, namun itu sedikit sekali penggunanya. Jadi Google sendiri paling banyak digunakan di Indonesia, apalagi sekarang anak-anak muda sekolah belajar online, daring, semua nyari informasi dari Google, termasuk untuk membuat laporan tugas, laporan kegiatan studi banding atau kegiatan PKL, mereka mencarinya dari Google sumbernya. Kalau dulu mungkin saya, Coach Wulan, ketika kita belajar nyari referensinya di perpustakaan, di buku, tapi sekarang semua tinggal mencari di Google, di online semua serba ada. Gitu. Ujian pun itu cari di Google ya. Betul, betul Pak Yusuf. Ujiannya soalnya di rumah. Iya. Sebelum berlanjut, saya boleh memperkenalkan diri sedikit. Nama saya Jembar Prasetya. Saya dari Bandung, cuman saya besar di Bogor juga Pak Yusuf, dari SD sampai SMA saya di Bogor. Sekarang domisili di Bandung. Latar belakang saya memang sarjana teknik, namun setelah lulus dari sarjana teknik banyak bergelut di bidang sales marketing. Kurang lebih saya 6 tahun kerja sebagai sales di alat berat dan ekspedisi internasional. Kemudian 2018 saya bergeser ke usaha sendiri. Saya punya Simplicity Hostel Syariah di Kota Bandung. Namun karena pandemi itu kadang buka, kadang tutup, tergantung PPKM. Kalau PPKM level 4, 3 ya tutup. Kalau PPKM 1 ya buka. Nah, di tengah pandemi saya membuka usaha baru namanya Sabun Bening Official, fokus pada distributor sabun cair, masih di Kota Bandung dan Bogor. Itu latar belakang saya. Nah, kemarin beberapa bulan ke belakang saya sudah bersertifikasi digital marketing resmi dari BNSP. Alhamdulillah. Jadi insya Allah nanti kita akan bicara tentang Google My Business ya. Kita akan berbicara tentang optimasi Google My Business, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Jadi kenapa Google My Business bisa membantu penjualan? Jadi karena khususnya bagi lokal bisnis ya Bapak Ibu. Selain itu yang sangat powerful untuk Google My Business itu adalah lokal bisnis area di kota masing-masing seperti bakso atau nasi goreng, restoran, kuliner, bahkan jasa-jasa yang sering digunakan di wisuda, make up arisan, sewa tenda, sewa kursi, gedung meeting, gedung pernikahan, hal-hal semacam itu, usaha-usaha semacam itu yang sangat powerful untuk beriklan atau membuat Google My Business. Karena apa? Orang-orang yang mencari kebutuhan untuk sewa tenda biasanya mencarinya di Google, tidak ke sosial media. Gitu. Termasuk membuat kanopi. Kalau Bapak Ibu punya bisnis kanopi itu juga sangat bagus di Google My Business. Karena orang nyari kanopi, bisnis mencari jasa membuat pagar, jasa servis AC, servis televisi, dan lain-lain, biasanya mencari di Google. Nah, itu Google My Business. Jadi Google My Business sangat cocok untuk usaha yang sifatnya lokal bisnis di kota tertentu. Apakah bisa dijual untuk memasarkan, membranding produk di luar kota? Tetap bisa, namun lebih powerful untuk yang di dalam kota gitu. Nanti saya akan tunjukkan bagaimana cara kerja Google My Business. Jadi agenda kita pada hari ini yang pertama itu ada tujuannya apa sih dari Google My Business. Yang kedua riset kata kunci. Nah ini biasanya kata kunci kita harus mengetahui apa sih bisnis kita. Gitu. Yang ketiga nanti kita langsung praktek Pak. Karena saya lebih senang lebih senang kalau kita punya akun Gmail yang Bapak Ibu punya. Boleh akun yang lama, boleh akun yang baru, silahkan disiapkan. Kemudian nanti ada optimasinya salah satu yaitu optimasi ulasan atau review di Google My Business, dan terakhir penutup. Baik, kita langsung ke
Yang pertama yaitu tujuan. Tujuan untuk Google My Business adalah usaha konvensional, misalkan seperti Pak Sugeng tadi, frozen food. Nah, frozen food ini usaha yang ada tokonya, ada kiosnya, kemudian kita akan online-kan, kita akan digitalkan, sehingga orang nggak cuma di rumah pun bisa tahu bahwa pastinya dari Google. Yang dulu konvensional, kita hanya pasang baliho, pasang spanduk, itu di lampu merah, kemudian di pinggir jalan atau di depan toko kita, tapi kita bisa menjangkau lebih luas lagi dalam satu kecamatan, bahkan dalam satu kota. Kota Jogja, kota Bandung, bahkan Indonesia. Itu bisa kita mendapatkan jangkauan lebih luas dan lebih tahu bahwa oh ada frozen food. Kenapa? Maaf saya bilang frozen food ini langsung contohnya saja ya biar mengena di Bapak Ibu. Baik. Yang kedua mendatangkan traffic. Tentunya kita akan men-setting Google My Business agar orang yang benar-benar mencari toko tentang frozen food itu datang. Datang bisa ke WhatsApp, datang bisa langsung ke toko. Jadi banyak traffic yang akan didapatkan selain dari yang langsung menuju toko atau kedai kopi atau tempat makan dan lain-lain, bahkan kantor usaha pun bisa, kita juga akan mendapatkan dari informasi WhatsApp. Jadi orang pasti nanya dulu, ada apa aja, jam berapa bukanya, walaupun ada informasi di dalam Google My Business, namun tipikal orang Indonesia tetap akan menanyakan di sana ada apa aja, jam berapa bukanya, tutupnya jam berapa, bayarnya bisa pakai cash atau harus bisa cash, bisa atau sekarang OVO, Dana, dan bisnis. Dan tentunya setelah itu kita akan mendapatkan tambahan omset atau peningkatan penjualan dari hasil traffic yang datang. Ini kalau omset itu konversi dari traffic yang datang, kemudian diolah oleh admin atau customer service sehingga akan mendatangkan omset. Sehingga Bapak Ibu akan mendapatkan peningkatan omset dari Google My Business atau dari pencarian Google. Oke, nah saya sedikit akan mencontoh melihat ke Bapak Ibu bagaimana Google My Business ini bekerja. Jadi kalau Bapak Ibu buka Google, biasanya kalau kita nyari apa ya, kalau dalam kota misalkan di rumah, kalau Jakarta Bogor sekarang udah pakai AC, jasa servis AC misalkan ya. Ini penulisan Google. Kita buka Google. Nah, biasanya kalau kita buka Google dan mengetikkan kata kunci tertentu, misalkan saya jasa servis AC, Google pasti akan menayangkan website-website yang berhubungan dengan kata kunci jasa servis AC. Misalkan di sini, nah, jasa servis AC Bandung, harga servis AC Bandung, ini adalah orang yang memasang iklan ke Google. Di sini nih, ada tulisan AD, berarti website-website ini 1, 2, 3, 4 itu bayar ke Google, pasang iklan lewat Google. Kelebihannya kalau bahasa anak sekarang tuh privilege lah, privilege-nya untuk Google My Business dia ditampilkan di posisi kedua setelah ads. Kalau tidak ada ads, Google My Business, nah ini Google My Business atau Bapak Ibu lebih mengenal dengan Google Maps. Jadi untuk memunculkan nama usaha kita di Google Maps, itu mendaftarkannya lewat Google My Business. Kenapa sangat powerful untuk lokal bisnis? Ya seperti ini, Google memberikan privilege disimpan di 2 teratas setelah ads. Gitu. Ya, misalkan saya mengetikkan jasa servis AC. Ini yang kedua. Yang keluar adalah jasa air condition repair service. Ini Frigia AC. Ini Andri Auto Service AC. Nah, ini adalah Google My Business. Termasuk di handphone, kalau Bapak Ibu buka handphone, di sebelah mungkin ada handphone, buka Google. Boleh Google Chrome, boleh Google, boleh juga Google Assistant. Misalkan silakan tuliskan kita di HP Bapak Ibu masing-masing. Seperti misalkan ini contohnya HR. Kalau saya boleh ya sedikit sabun cuci tangan. Bandung misalkan. Nah, yang keluar distributor sabun cair Bandung. Ini punya saya. Walaupun kata kuncinya sabun cuci tangan.
Oh, Tapi yang keluar oke. distributor sabun cair. Ini pun sama, yang Nah, kedua pun sama, sabun curah Moto Bandung. Tidak ada kata kunci sabun cuci tangan di dalam nama Google My Business-nya. jadi ini Nah, penting ya supaya orang yang nggak tahu kita ketika orang search di Google ya, muncul langsung punya kita ya. kurang lebih seperti itu. Untuk mencari kata kunci, nanti kita untuk Google My Business, kita harus mencari kata kunci umum Bandung, kecamatan yang ada di Bandung. Atau dekat Cimahi, Bandung Cimahi. Kalau tadi Pak Yusuf di Tangerang, bisa Tangerang Selatan, bisa Tangerang, mungkin Balaraja, bisa di Garap. Jadi kita harus memastikan kita mau jualan kemana, lokasinya. Mau kota Bandung doang atau sekitaran Bandung. Jogja ada Sleman, Gunung Kidul, kemudian dan lain-lain. Jakarta ada Jabodetabek, itu bisa kita setting. Kita harus siapkan kemana kita akan jualan. Yang ketiga, kata kunci turunan. Oke, bagaimana cara mencari kata kunci? Lanjut, kita manfaatkan Google saja. Google sudah memberikan dengan sangat mudah dan simpel. Jadi Bapak Ibu bisa silahkan buka Google-nya, boleh di handphone atau di layar laptopnya masing-masing. Monggo silahkan untuk kita mencari kata kunci. Oke, saya hapus dulu ini biar tidak terdetek. Misalkan saya mau frozen food. Nah, frozen food. Ketikkan saja frozen food di kolom pencarian Google di bagian search ini. Nah, nanti Google akan memberikan saran kata kunci yang sering digunakan oleh orang-orang di Indonesia selama 1 tahun ke belakang. Ini loh, kata frozen food itu banyak diikuti oleh kata frozen food. Jadi nulisnya gini, kata kunci spasi. Ini kan frozen food, kemudian spasi. Muncul rekomendasi. Ada PNG, Bandung terdekat, Raja Wali, Antapani, Bogor adalah Bandung terdekat. Kenapa saya banyaknya Bandung? Karena lokasi saya di Bandung. Google ngedetect nih, oh Jembar nih lagi di Bandung, sehingga saya munculkan yang Bandung. Jadi kalau Bapak Ibu, pasti beda-beda hasilnya di setiap laptop atau di setiap handphone, tergantung lokasinya. Tapi kita bisa mengambil kata kunci yang bersifat umum, seperti terdekat, kemudian adalah. Tapi adalah itu orang mencari adalah pengertian ya. Nah, paling yang bisa diambil adalah frozen food terdekat. Ini kurang power. Bisa kita tambahkan satu huruf A misalkan. Keluar lagi nih rekomendasinya. Ayam. Nah, ini ada frozen food ayam. Itu bisa diambil. Gitu. Kalau yang Antapani ini kan kecamatan, kelurahan yang ada di Bandung. Andir juga sama. Tapi yang sifatnya umum ada ayam. Bisa diambil ayam. Kita simpan aja di notepad dulu. Atau huruf B. Nah, ini B Bandung BPOM. Nah, bisa diambil frozen food BPOM. Jadi ada kata kunci utama, ada ditambahkan kota atau kecamatan sebagai lokal bisnis area. Yang ketiga adalah kata kunci turunan. Apa saja kata kunci turunan bisa dicari. Lanjut ya. Oke, kita mulai praktek. Silakan Bapak Ibu kalau yang mau praktek langsung kita pandu, saya pandu boleh. Sekarang buka di searching aja di Google-nya Google My Business atau Google Profile Business Profile. Di sini ketik aja Google Business, nanti keluar. Oke, berarti Google Business ini ada cari searching aja di Google Business, kemudian pilih yang ini, Google Business Profile. Jadi sekarang tuh dia berubah namanya dari Google My Business dengan logonya kayak gini, kayak toko warna biru, ada huruf K-nya. Ini adalah logo Google My Business atau diganti oleh Google sekarang bulan lalu itu Google Business Profile. Tinggal klik saja langsung. Nah, nanti muncul seperti ini. Oke. Ini adalah halaman pertama untuk Google My Business. Sebelum mendaftarkan, Bapak Ibu harus login dulu dengan menggunakan Gmail. Jadi punya email Gmail. Pastikan Bapak Ibu punya Gmail yang masih aktif dan passwordnya masih ingat ya. Jadi saran saya kalau password simpan di notes atau di draft email supaya nggak lupa. Setelah muncul seperti ini, klik kelola sekarang. Nah, di sini
nanti Google cari dan kelola bisnis Anda. Ini saya mau mencontohkan menggunakan kemarin saya lagi konsultan untuk SMP Rahmaniyah Boarding School di Depok, di Cilodong tepatnya. Jadi saya coba masukkan SMP IT Rahmaniyah Boarding School. Nah, ini nanti Bapak Ibu silahkan masukkan nama usaha Bapak Ibu di sini. Frozen Food Ikro, kemudian distributor HNI Pekanbaru, Atirah Agro. Silahkan masukkan nama Bapak Ibu di sini. Ya, bukan nama Bapak Ibu, nama bisnis, nama usaha Bapak Ibu di sini. Ya, tuliskan, ketikan. Tadi HR Academy kan sudah ada. Kalau yang belum, misalkan tadi Kopi Breto, nah ditulis di sini Kopi Breto, Kopi Store, misalkan kedai Kopi Breto, seperti itu. Ini contohnya SMP IT Rahmaniyah Boarding School. Saya klik di next. Selanjutnya muncul profil, membuat profil bisnis. Nah, ini masukkan nama bisnisnya. Kategori bisnisnya apa? Kalau kopi ya berarti kedai kuliner. Ini tinggal dicari aja sekolah menengah pertama. Nah, ini SMP. Contohnya saya contohkan. Jadi ini nama bisnisnya, kemudian kategori bisnisnya. Kalau tadi ada desain, cari aja desain visual. Ada nggak? Oh, nggak ada. Berarti desain apa yang lebih cocok? Nah, ini bisa dicari. Kemudian tadi human capital, konsultan sumber daya manusia. Ini bisa buat HR Academy, bisa. Kedai kopi. Kedai kopi ada. Jadi kategori bisnisnya apa? Tinggal silakan Bapak Ibu cari di sini. Ini sudah diisi. Berikutnya, apakah Anda ingin menambahkan lokasi yang dapat dikunjungi pelanggan? Jadi toko kita atau kantor kita nerima tamu nggak datang langsung. Kalau iya, silahkan pilih iya. Kalau tidak, ya tidak. Tapi kalau saran saya dibuat iya semua aja. Oke, ini cukup pilih ya. Berikutnya, nah di mana alamatnya? Silahkan Bapak Ibu masukkan alamat. Saya lupa, saya mau ngasih trik. Jadi satu titik toko, satu titik kantor itu bisa dibuat berpuluh-puluh nama Google My Business yang berbeda. Nah, saya mau sedikit ini punya saya distributor sabun cair Bandung, tapi saya punya ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Satu titik di toko saya, tapi punya 9 nama di Google My Business. Itu bisa. Nih. Namanya ini beda-beda. Ada agen deterjen, ada apa lagi nih? Agen desinfektan, ada pabrik sabun cuci tangan, macam-macam. Ini triknya. Triknya di sini. Jadi perhatikan Bapak Ibu. Untuk alamat, untuk baru pertama kali silahkan isikan alamat di sini. Ya, saya isikan dulu pondok pesantren. Ini saya ada filenya. Jadi tinggal di copy aja. Kalau Bapak Ibu hafal ya dituliskan di Google mana yang tadi ya. Di sini kehalangan. Saya geser dulu. Nah, ini alamatnya simpan di sini. Kalau kepanjangan seperti ini bisa ditambahkan baris. Jadi Google memberikan 5 baris untuk. Nah, di sini kan misalkan Jalan Kostrat Cibinong ini udah nih. Ke belakangnya saya pindahkan ke bawah. Masih kepanjangan, tuliskan lagi tambah baris. Nah, ini Pabuaran, Cibinong, Kode Pos. Ini bisa. Jadi gini, saran saya yang pertama, ini adalah nama jalan. Jalan Raya Kostrat, Cilodong, nomor 25. Boleh nomor, boleh nomor. Kemudian di sini masukkan RT berapa, RW berapa. Kalau nggak tahu, masukkan desa atau kelurahan. Ini saya masukkan Desa Pabuaran Mekar, Kelurahan Pabuaran Mekar. Baris ketiga, masukkan kecamatan. Misalkan ini Kecamatan Cibinong. Nah, tambahkan lagi baris keempat, ini boleh ancer-ancer
atau patokan. Misalkan di depan toko Bapak Ibu ada Indomaret, di depan Indomaret Duren Sawit misalkan, atau di sebelahnya ada pom bensin, di sebelah pom bensin Rawa Bokor misalkan gitu, atau apapun di sebelahnya ada apa yang membuat patokan untuk memudahkan orang datang ke toko atau kantor Bapak Ibu gitu. Ini bisa dimaksimalkan menjadi 5 baris. Nah, seperti ini. Nah, triknya untuk membuat satu titik menjadi ada 9, 10 sampai 20 akun Google My Business, Bapak Ibu harus punya email yang banyak, dan juga triknya di sini agar tidak sama, dari 5 baris ini minimal 3 baris yang berbeda isinya. Triknya adalah misalkan ini kan Jalan Raya Kostrad. Yang pertama, agar beda kalau membuat Google My Business satu lagi, ini bisa diketikkan menjadi jalannya diganti jadi JL titik. Nah, singkatan. Ini sudah berbeda. Atau nomornya diganti jadi nomor pakai E. Itu berbeda. Gitu. Atau nomor doang, no titik. Nah, ini bisa. Jadi silahkan untuk membuat berbeda. Ini Pabuaran Mekar adalah desa atau kelurahan. Bisa ditambahkan depannya desa. Yang satu Pabuaran Mekar, yang satu desa, yang satu DS misalkan. Itu bisa untuk membedakan. Yang ketiga Cibinong bisa ditambahkan kecamatan atau kec titik Cibinong. Ya. Kecamatan Cibinong. Terakhir patokannya bisa dicari depannya ada apa, sebelah kanan ada apa, sebelah kiri ada apa. Itu bisa dicari. Oke, silakan masukkan alamat di sini. Kotanya masukkan Bogor, provinsi sesuaikan. Kode pos 16810. Kode pos tadi berapa? 16916. 16916. Berikutnya, apakah ini bisnis Anda? Nah, ini kan mirip nih sama Rahmania, tapi ini mahatnya, yayasannya. Ini tidak cocok, klik aja. Tapi kalau cocok, mau bikin lagi, ya pilih aja tidak cocok. Berikutnya, pengantaran atau kunjungan ke rumah kantor, ini pilih ya. Berikutnya, nah ini area layanan. Jadi kalau misalkan bisnis Bapak Ibu bisa mencakup area kota saja, masukkanlah kecamatan-kecamatan terdekat dari toko. Gitu. Atau memang bisa dikirim ke Jabodetabek. Ya silahkan masukkan di sini Jakarta. Silahkan Jakarta. Cari 1. Bisa ditambahkan sampai 20. Tapi saran saya 5 juga sudah cukup. Ini Bogor. Masukkan Bogor. Depok. Kemudian Bekasi. Saya tembak Jabodetabek, Tangerang. Oke, bisa minimal 5, maksimal 20. Tangerang Selatan. Nah, ini saya sudah masukkan 6. Kalau mau masukkan yang lagi lain, silahkan, boleh. Ini kota. Kalau lebih detail, misalkan di Jogja ada kecamatan, misalkan Gunung Kidul. Gunung Kidul tuh kabupaten apa? Ini saya lupa. Nah, ini kalau seluruh Indonesia gimana? Yang Jogja ya. Nggak muat, Bu, karena maksimal 20, Coach. Tapi misalkan Jakarta, Surabaya, bisa Indonesia dong. Gitu. Indonesia kurang spesifik. Indonesia bisa, tapi kurang spesifik. Lebih bagus langsung kota atau kecamatan. Nanti kalau saya sebut kota-kota besar di Indonesia boleh? Boleh, nggak apa-apa. Maksimum 20. Oke. Gitu. Oke, sudah dimasukkan. Silahkan di next. Gitu. Nah, nomor telepon tambahkan. Silakan Bapak Ibu masukkan nomor telepon yang Bapak Ibu punya. Ini saya tinggal masukkan ini. Sorry. Masukkan. Nah, kalau sudah punya website, silakan masukkan website di sini.
Tapi kalau tidak punya, klik ini aja. Nanti si Google akan membuatin namanya Google Site. Nama bisnisnya apa? Misalkan frozen food, ikro. Nah, nanti site.google. Nanti punya website, tapi website gratisan dari Google. Jadi Google My Business dikonversi ke website oleh Google. Tuh. Tapi kalau punya, silahkan masukkan. Di sini, masukkan situs website. Next, jadi masukkan nomor handphone dan masukkan URL website. Next. Terus dapatkan kabar terbaru, ya ini boleh ya, boleh tidak, bebas, tidak terpengaruh. Selanjutnya, ini hal baru dalam Google My Business sekarang bisa verifikasi dengan video. Jadi kita bisa verifikasi video ini baru nih, tapi biasanya ada 3 verifikasi titik itu pakai Google Postcard. Jadi Google ngasih kode, isinya kode seperti ini, dikirim via postcard ke alamat rumah kita atau ke alamat toko. Ini cara satu. Cara kedua, pakai SMS atau telepon. Cara ketiga, otomatis bisa kalau emailnya sudah berumur 5 tahun, 4 tahun ke belakang. Itu langsung. Gitu. Nah, ini verifikasinya. Oke. Ini untuk verifikasi. Ini verifikasi nanti saja, tapi kalau Bapak Ibu langsung verifikasi, bisa start recording untuk ngerekam reklam bagian depan, kemudian bisnis dan peralatannya, atau bukti manajemen, bisa kayak apa ya, akses bukti manajemen lah, kayak surat-surat NIB, kemudian semacam izin-izin usaha lah, SIUP dan lain-lain. Ini kita verifikasi nanti, apa-apa. Nah, ini jam kerja, silakan sesuaikan dengan jam buka Bapak Ibu. Ya, silakan dibuka aja. Saya contohkan buka semuanya. Tapi kalau Sabtu Minggu libur, ya tuliskan jangan dibuka ininya. Ini biar tambahkan fitur pesan, ini boleh iya, boleh tidak, silahkan, bebas. Nah, ini deskripsi. Kalau pertama kali membuat deskripsi, kata kunci harus dimasukkan di dalam deskripsi ini, Coach. Kalau sudah punya, nanti di dashboard. Oke. Bentar ya, saya masukkan. Gimana nulisnya? Nulisnya boleh berupa kalimat, paragraf. Sorry, ini mana punya saya tadi? Boleh juga berupa seperti ini. Paling simpel gini, Coach. Ada 5 kata kunci. Nih, dijejerin aja. Misalkan ini kata kunci ya. Sumber daya manusia, koma, langsung HR konsultan, koma, konsultasi headhunter misalkan. Itu bisa masukkan di sini. Masuk ada 5. Ya? 1, 2, 3, 4, 5. Dipisahkan dengan koma. Oke. Ya. Bisa juga secara natural. Berarti bisa diedit ya, yang sudah saya buat. Bisa. Ya? Misalkan HR Academy merupakan lembaga konsultan yang menerima jasa apa. Oke. Kemudian ini seperti ini, baru di bawahnya SMP IT Rahmania dan lain-lain. Itu kan bisa tentang bisnis, kasih alamatnya di sini. Maksimal 750 karakter. Nah, ini hati-hati kalau ada tulisan beriklan dengan mudah dan cepat seperti ini, jangan dipilih mulai sekarang, langsung dilewati aja. Kenapa? Ini untuk kita pasang iklan di Google Ads, jadi tidak perlu, silahkan dilewati. Nah, ini profil bisnis Anda hampir siap, lanjutkan. Nah, ini dashboard-nya, Coach. Nah, ini dashboard-nya. Ada beranda, ada postingan, ada info. Nanti Bapak Ibu langsung ke info. Ini bisa untuk edit jam buka, edit foto, edit video, termasuk, nah ini Coach, mana ya? Nah, ini deskripsi cara editnya, klik info di bagian kiri, kemudian caranya, kalau Bapak Ibu punya email yang sudah terpaut di Google Chrome, pilih aja di sini nih, sebelah kanan, ini kan logo foto kita, ini ada titik 9, klik, nah ini gambarnya yang ini nih, business profile. Klik ini langsung berhubung ke dashboard.
Oke, kita tunggu. Jadi di dalam Google My Business, kita bisa membuat postingan seperti hal layaknya Facebook, Instagram, dan lain-lain. Nah, ini kita bisa posting. Ada tentang COVID, ada posting produk, ada promo, kemudian dan lain-lain. Jadi Bapak Ibu bisa posting aja di sini. Ini masukkan fotonya. Nah, ini tulisan postingan di sini disematkan kata kunci. Misalkan ada pelatihan tentang training persiapan manajer tuh apa saya lupa istilahnya, atau ini karyawan baru butuh di training misalkan nih, kemudian di posting sehari 2 sampai 3, atau kalau emang waktunya nggak cukup ya 1 saja cukup, di mana postingannya mengandung kata kunci yang utama juga kata kunci turunan. Ini area layanan tadi, ini alamatnya, kemudian ini jam buka, jam khusus itu kalau memang ada kita jam-jam khusus yang memang dijadwalkan, bisa ini nomor HP, ini website, kemudian ini produk. Silakan Bapak Ibu bisa memasukkan produk di sini. Nanti posting fotonya dan kata kunci tentang produk tersebut. Terakhir ada ini fasilitas, layanan, dan tambahkan foto. Jadi di awal masukkan foto minimal 20 biar bagus. Nah, saya kembali ke praktek ini. Itu prakteknya sudah mungkin. Nanti setelah praktek ada tahapan nggak aktif si Google My Business-nya. Ya, kalau sudah jadi, nanti kirimkan link Google My Business ke teman-teman atau teman grup SMP, grup SMA, atau teman-teman organisasi, arisan, dan lain-lain, grup keluarga. Nah, minta diulas. Google My Business punya saya, sukses dan laku bagi frozen food Jogja. Udah gitu aja. Nanti itu kalau cara yang pertama. Jadi untuk mengoptimasi kata kunci, bisa juga kita kirim link ke teman kita, tolong diisikan dengan kalimat doa. Minta tolong ke teman saya baru buka usaha nih, ada di Google, tolong dong dikasih ini apa semangat atau dikasih doa di dalam ulasannya, kasih bintang 5 plus doa. Nanti kita menjawabnya dengan terima kasih Ce Ati atas atensinya. Mudah-mudahan Frozen Food Jogja makin jaya ya, amin. Oke. Atau ada juga cara yang kedua, bagi Bapak Ibu yang memang punya kuliner, contohnya seperti ini, minta pelanggan, customer kita memberikan ulasan. Contohnya, bagi Bapak Ibu yang memberikan ulasan bintang 5 dan ulasan baik di Google My Business, mendapatkan teh manis. Kan teh manis HPP-nya kecil tuh, lumayan paling berapa, kalau HPP 1.000-2.000, nggak nyampe kayaknya teh manis, ya kita kasih teh manis sebagai imbalan atas customer kita memberikan review di Google My Business. Atau ada produk-produk lain yang sifatnya gratisan, misalkan masker nih, lagi masker sekarang lagi banyak dipakai kan, bisa jadi bagi yang memberikan review bintang 5 dan review terbaik akan mendapatkan satu masker gratis. Bisa seperti itu. Jadi ini yang dioptimasikan. Kemudian yang terakhir, jadi jangan lupa tadi optimasi ulasan, bisa kirim link ulasan Google My Business Bapak Ibu ke teman-teman di grup SMP, grup SMA, grup kuliah, grup kerja, dan lain-lain. Minta mereka untuk memberikan ulasan bintang 5 dan memberikan kalimat doa, karena kan mereka tidak mencoba produk Bapak Ibu. Ya, karena mereka hanya membantu memberikan doa di dalamnya. Kalau kecuali teman-teman sudah pernah beli, silakan dong diulas, direview gimana bisnis saya, gimana makanan saya, gimana hasil desain saya, gimana bibit saya, dan lain-lain. Itu cara pertama. Cara kedua, minta ke pelanggan untuk memberikan ulasan terbaiknya bintang 4 atau bintang 5 plus review yang bersifat positif. Kalau sudah, nanti berikan produk-produk gratis yang ya tidak terlalu mahal lah. Teh manis, atau gratis kerupuk,
gratis masker, gratis saus, dan lain-lain. Itu sebagai produk magnet agar orang memberikan ulasan di Google My Business. Selanjutnya, kita sudah sampai di slide terakhir, yaitu penutup. Untuk mengoptimalkan Google My Business, ini perlakuannya sama dengan Instagram, TikTok, Facebook, dan lain-lain. Bapak Ibu, untuk di awal, saran saya posting rutin di Google My Business. Ukur tenaga, ukur waktu, ukur pikiran. Kalau sehari bisa 2-3 bagus, tapi kalau tidak, cukup 1 kali postingan. Postingan itu bisa berupa produk, bisa berupa informasi tentang COVID, bisa berupa promo. Oke. Ini contohnya, ini postingan. Jadi Bapak Ibu masuk ke dashboard, bisa di handphone, bisa di laptop. Jadi Google My Business bisa ada di handphone, ada di laptop. Itu bisa di setting, terserah Bapak Ibu. Ada aplikasinya namanya Google My Business. Nah, ini tinggal dibuat postingan saja. Apakah ini bentuknya penawaran, atau yang baru, produk baru, atau acara. Misalkan ada acara promo, ada acara, dan lain-lain, bisa dibuat di sini. Yang terakhir adalah produk, bisa posting produk di sini. Yang pasti, nama produk dan deskripsi dicantumkan kata kunci yang di awal kita cari. Sebelum berakhir, saya mau kasih 2 menit Pak Yusuf, saya kasih contoh dashboard yang sudah ada, menjawab pertanyaan atau pernyataan dari Coach Wulan, dibuatkan series, mangga insya Allah Coach Wulan, Pak Yusuf, dan tim Yespreneur, insya Allah kalau mau dibuatkan series tentang optimasi layanan Google, monggo, insya Allah saya siap ke depannya kalau dibuatkan mini series tentang Google, nah kita buatkan materi-materinya apa saja. Ini saya coba lihatkan dashboard yang sudah ada punya saya, sabun bening. Memang ini juga belum terlalu dioptimasi. Nah, ini kita bisa klik. Saya coba contohkan untuk, nah di sini ada postingan info, insight, ulas orang yang melihat Google My Business kita. Nah, ini adalah traffic-nya. Traffic-nya ada di sini. Jadi ada yang meminta rute selama 1 bulan ada berapa. Nih, setiap harinya mengunjungi situs Anda ada tanggal 14 Desember. Terus kemarin tanggal 15 ada yang nelpon 2, ada yang meminta rute. Jadi kan orang mau ke kita minta direction tuh, rute pakai Google Maps. Nah, itu bisa kelihatan di sini. Terus ini traffic selama 1 bulan ke belakang. Nah, ini yang di listingan di Maps ada 2.230 orang yang melihat distributor sabun cair Bandung di dalam Google Maps. Kalau di penelusuran ada 1.500. Nah, ini ada ulasan. Nah, tadi ulasan kan ada orang yang, nah ini ulasan semua dibalas dan belum dibalas. Kita klik yang belum dibalas, kemudian, nah ini kita balas nih yang saya bilang, semoga sukses terus usahanya. Nah ini kita balas, terima kasih Kak Sri atas doanya. Semoga kata kunci masukin sabun cair literan Bandung bisa memberikan layanan yang terbaik. Ini kata kuncinya apa? Saya memasukkan kata kunci ini, sabun cair literan di Bandung. Itu masing-masing kata produk, masing-masing jasa punya kata kunci yang berbeda. Ini dibalas. Ini ada mantap. Ini terima kasih Kak. Kami ada produk baru loh, namanya sabun cuci piring 5 liter. Mudah-mudahan Kakak bisa coba produk kami nanti. Ini dibalas. Nah, seperti itu.
Jadi kalau postingan di sini, ini bisa diposting. Kalau jawab ulasan di sini, untuk edit foto, edit video, edit deskripsi di info. Oke, selesai sudah materi kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat Bapak Ibu hal praktisnya mengenai Google My Business. Contohnya slide ini sedikit, slideshow ini bisa diminta ke admin Pak Yusuf atau admin dari Yespreneur. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang terucap dan bisa menyinggung hati Bapak Ibu, saya mohon maaf sekali. Terima kasih banyak atas kesempatannya, Coach Wulan, Pak Yusuf. Saya kembalikan ke moderator, Pak Yusuf, monggo. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Jembar, ilmunya sangat luar biasa sekali sampai Coach Wulan pun bertanya-tanya nih. Kembali lagi saya ke Coach Wulan mungkin mau menanggapi. Oke, saya kembalikan ke Coach Wulan untuk menanggapi. Ya, terima kasih banyak Pak Yusuf, Pak Jembar, luar biasa ya, saya jadi paham nih. Sangat bermanfaat. Mungkin nanti saya akan membuat series nih ya buat teman-teman tambah paham lagi. Dan fitur-fitur Google itu masih banyak loh. Ini baru sedikit banget yang dibahas sebenarnya sama Pak Jembar ya. Jadi nanti ke depan kita pakai fitur yang simple tapi powerful ya. Siapa yang nggak tahu Google dan bagaimana kita dikuasai sebenarnya ya kalau quote and quote secara bisnis oleh Google gitu. Jadi akhirnya kita harus masuk dan mengerti, paham untuk para pelaku usaha. Nah, terima kasih Mas Jembar. Semoga apa yang disampaikan menjadi amal jariah buat kita semua dan teman-teman yang mempraktekkan, insya Allah usahanya akan semakin maju. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sampai juga kita ke penghujung acara. Saya ucapkan terima kasih kepada narasumber kita, Bapak Jembar, dan juga teman-teman peserta Jumina pada pertemuan kali ini. Yang belum subscribe channel Glora TV, silahkan subscribe dulu. Dan yang belum masuk komunitas Yespreneur, silahkan masuk dulu, bisa menghubungi admin, baik itu Bu Ella atau Bapak Zainal Arifin. Akhirul kalam saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.